PB Texen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Perlakuan PPh atas natura dan atau kenikmatan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Juli 2023, di mana mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Imbalan dalam bentuk natura merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang, yang dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Yang termasuk dalam pengertian uang antara lain adalah cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan yang dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai oleh pemberi. Atas biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau yang biasa disebut biaya 3M. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, maka akan terdapat dua kondisi. 1. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melaporkan natura dan atau kenikmatan tersebut beserta pegawai yang menerimanya di dalam SPT tahunan PPh pemberi kerja. Dan 2. Natura dan atau kenikmatan tersebut merupakan objek PPh bagi pihak penerima. Namun, terdapat natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak bagi penerimanya, antara lain 1. Makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Natura dan atau kenikmatan ini dapat diberikan dalam bentuk A. Penyediaan makanan dan atau minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai. B. Kupon yang dapat ditukar dengan makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya. Dengan syarat, nilai kupon tidak melebihi Rp2.000.000 tiap pegawai per bulan. Atau tidak melebihi nilai pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman tiap pegawai per bulan di tempat kerja. C. Pemberian bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Natura dan atau kenikmatan ini meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, berupa A. Tempat tinggal termasuk perumahan, B. Pelayanan kesehatan, C. Pendidikan, D. Peribadatan, E. Pengangkutan, dan atau F. Olahraga, tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Hal-hal tersebut dikecualikan dari objek pajak bagi penerimanya, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Daerah tertentu meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, maupun daerah terpencil. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja sebagai daerah tertentu dapat diberikan sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu berakhir, atau untuk jangka waktu 5 tahun bagi pemberi kerja selain pemegang izin pertambangan tertentu. Adapun penetapan sebagai pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu merupakan kewenangan DJP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemberi kerja yang berstatus pusat kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja berstatus pusat. 3. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura dan atau kenikmatan dalam kategori ini berhubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meliputi A. Pakaian seragam, B. Peralatan untuk keselamatan kerja, C. Sarana antarjemput pegawai, D. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau E. Natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. 4.
natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Natura dan atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai, selain dalam ketiga kategori sebelumnya, dapat dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi ketentuan jenis dan batasan tertentu sebagai berikut. 1. Bingkisan, seperti bahan makanan, bahan minuman, makan dan minuman, dalam rangka hari besar keagamaan atau Imlek, dengan batasan jika diterima seluruh pegawai. 2. Bingkisan selain dalam rangka hari raya keagamaan, dengan batasan bernilai tidak lebih dari 3 juta rupiah tiap pegawai dalam 1 tahun pajak. 3. Peralatan dan fasilitas kerja, seperti laptop, komputer, HP, dan pulsa, sepanjang diberikan sebagai penunjang pekerjaan pegawai. 4. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan, sepanjang diberikan dalam rangka penanganan sebagai akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau kedaruratan penyelamatan jiwa. 5. Fasilitas olahraga, selain golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan otomotif, dengan batasan bernilai tidak lebih dari 1,5 juta rupiah tiap pegawai dalam 1 tahun pajak. 6. Fasilitas tempat tinggal bersifat komunal, seperti mes, asrama, pondokan, dan barak, tanpa ketentuan batasan. 7. Fasilitas tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh individu, seperti apartemen atau rumah tapak, dengan batasan bernilai tidak lebih dari 2 juta rupiah tiap pegawai dalam 1 bulan. 8. Fasilitas kendaraan, sepanjang diterima pegawai yang bukan merupakan pemegang saham dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dari pemberi kerja sampai dengan 100 juta rupiah per bulan dalam 12 bulan terakhir. 9. Fasilitas iuran dana pensiun tanpa ketentuan batasan. 10. Fasilitas peribadatan, sepanjang diperuntukkan semata-mata untuk beribadat. Apabila natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja tidak memenuhi ketentuan jenis dan atau batasan yang telah ditentukan, maka natura dan atau kenikmatan tersebut merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 pemberi kerja. Dalam PMK 66 tahun 2023 juga diatur pengecualian dari objek PPh atas seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima selama tahun 2022, tanpa adanya ketentuan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan. Sedangkan untuk natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 dikecualikan dari objek pemotongan PPh pasal 21 pemberi kerja. Namun, wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak di SPT tahunan pegawai yang menerima. Terima kasih sudah mendengarkan PBTexan Tax Updates.